Ke informasi pertama. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal calon Menteri Keuangan di kabinet dia nantinya. Saat ditanya wartawan, Prabowo bahkan menyebut dua sosok yang sudah dikenal di pasar keuangan tanah air. Siapakah dia? Awalnya menjawab pertanyaan wartawan apakah sosok Menkeu di kabinet dia nantinya adalah Kartika Wirjoatmojo yang kini menjadi Wakil Menteri BUMN. Menjawab pertanyaan tersebut, Prabowo lantas menekankan soal keterbukaan investasi. Lantas Prabowo kembali ditanya wartawan apakah benar sosok Kartika yang akan menjadi Menkeu. Prabowo lalu menjawab dengan menyebut dua nama yaitu Darmawan Junaidi yang kini menjadi Dirut Bank Mandiri dan mantan Menteri Keuangan Khatib Basri. Ia meminta kedua sosok tersebut agar mempertahankan prestasi, menjaga keuangan Indonesia. Sebelumnya Prabowo merasa yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh 7% sampai 8% dalam 3 sampai 4 tahun mendatang. Kuncinya adalah dengan menggenjot investasi lewat kolaborasi dan peningkatan daya beli dengan pengentasan kemiskinan. Ini pun menegaskan untuk terus melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan presiden-presiden sebelumnya termasuk Joko Widodo. Beralih ke informasi dinamika politik tanah air, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik soal suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang tembus lebih dari 3%. Kritik Anies langsung dijawab PSI lewat jubirnya Sigit Widodo yang keheranan dengan pernyataan Anies. Sigit mengatakan pihaknya tidak melihat adanya kecurangan dalam proses pemilu 2024. Ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses tahapan pemilu yang masih dijalankan para penyelenggara pemilu. Sebelumnya Anies mengatakan pemerintah harus ikut tanggung jawab soal ledakan suara PSI dalam 3 hari terakhir sekalipun partai tersebut dipimpin anak Presiden Joko Widodo. Anies berharap kegaduhan yang kerap muncul akibat maraknya permasalahan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU dalam pemilu 2024 tidak merusak legitimasi masyarakat terhadap pemilu. Menurut data KPU hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat hari ini, suara PSI sudah tembus 3,13 juta atau 3,13% atau 2,4 juta suara. Kini suara PSI mendekati ambang batas lolos ke parlemen sebesar 4%. Informasi terpopuler berikutnya terkait pasar keuangan Indonesia di mana Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan pergerakan dolar Amerika Serikat akan melemah pada semester 2 tahun 2024. Ini seiring dengan arah kebijakan Bank Sentral Amerika yakni The Federal Reserve atau The Fed yang ia prediksi mulai melonggarkan kebijakan suku bunganya pada periode tersebut. Peri mengatakan Fed Fund Rate yang saat ini di kisaran 5,25% hingga 5,5% akan turun sebesar 75 basis poin pada semester 2 2024. Namun Peri mengungkap tidak bisa meramal dengan pasti waktu penurunan tersebut, namun dipastikan terjadi pada paruh kedua tahun ini. Dengan demikian kebijakannya akan lebih dovish saat itu. Menurut Peri, mulai turunnya suku bunga Amerika Serikat pada periode itu juga akan dipengaruhi oleh melemahnya tekanan inflasi di Amerika yang saat ini mulai melandai. Meskipun masih di level yang tinggi di kisaran 3%. Saat ini nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat seiring menguatnya indeks dolar atau DXY. Sementara itu dari mancanegara kita akan membahas soal Laut China Selatan yang kian memanas. Kali ini penjaga pantai Filipina menuturkan kapal penjaga pantai China dan sejumlah kapal lain melakukan manuver dan pemblokiran berbahaya yang menyebabkan tabrakan. Juru bicara penjaga pantai Filipina atau PCG J. Tariela mengatakan di platform media sosial X, kapal PCG mengalami kerusakan struktural ringan. Kapal PCG adalah salah satu dari 2 kapal penjaga pantai yang membantu misi mengangkut perbekalan bagi segelintir tentara Filipina. Mereka ditempatkan di kapal perang yang dikandangkan Manila di Second Thomas Shoal pada tahun 1999 untuk memperkuat klaim kedaulatan. Namun penjaga pantai China mengatakan kapal-kapal Filipina secara ilegal menyusup ke perairan yang berdekatan dengan perairan dangkal di area Tiongkok yang biasa disebut Renai Reef.
sehingga aparat Beijing harus mengambil tindakan pengendalian.